kan berkontribusi juga melalui shoot on goal. Kemudian juga kalau kita lihat Hanis Sagara ada beberapa kali memang, walaupun menurut saya kurang maksimal. Egy saya ingin melihat dia lebih banyak di babak yang berikut ini di perpanjangan waktu, dan mungkin nanti ada satu pemain atau dua ya calon yang bisa dimasukkan, Kus Heri Yudo dan juga Dedik Setiawan. Saya pikir salah satu dari dua pemain ini sangat mungkin untuk dimasukkan. Satu untuk mencari gol, kedua untuk mengantisipasi kalau ini lanjut ke adu penalti. Saya harapkan tidak berlanjut sampai adu penalti. Iya. Kita harapkan tercipta banyak gol ya di perpanjangan waktu. Langsung saja kita saksikan India perpanjangan waktu antara Indonesia versus Singapura. Selamat menyaksikan. Sangat-sangat penting. Bahwa banyak sekali tentunya kontroversi yang terjadi, tidak hanya di babak semifinal antara Indonesia Singapura, tapi juga dengan Vietnam dan Thailand. Dan sepertinya mutlak ini nanti bisa jadi Piala AFF berikutnya. Mungkin video assisted referee akan diberlakukan, dan bahkan mengingat faktanya hanya ada 2 wasit di regional Asia Tenggara yang memiliki lisensi ini, Bung Ahai. Asnawi, Egy Maulana Fikri, Egy. Oh, terlepas. Alhamdulillah. Gol yang sangat penting membuat Indonesia unggul 3-2 atas Singapura. Sebuah gol yang tentu saja membuat Indonesia memimpin di pertandingan semifinal ini, Bung Doni. Gol yang sangat penting dari Irfan Jaya, Bung Doni. Yang tadi nonton Bung Tio mengatakan bahwa sudah saatnya serangan dibangun dari justru sisi tengah lapangan yang dilakukan jelas oleh seorang Egy dan dimanfaatkan dengan baik oleh Irfan Jaya yang insya Allah akan membuat Indonesia jaya. Nampaknya gol bunuh diri, Bung Doni. Apapun itu Bung Ahai, kita harus menyukuri bahwa ini adalah sebuah gol yang tentunya akan bisa mengamankan peluang Indonesia. Bunuh diri. Gol bunuh diri dilakukan pemain Singapura. Tadi nampaknya oleh Amirul Adli yang melakukan gol bunuh diri, tapi kredit poin harus kita berikan tentu saja buat Egy Maulana Fikri karena manuver pergerakannya benar-benar sangat menyulitkan para pemain Singapura, Bung Doni. Ya, saat ini tentunya kita bersyukur juga gol ini sepertinya kalau tidak di layar kaca masih diberikan kepada seorang Irfan Jaya yang tentunya memberikan kesempatan dia tentunya untuk menjadi golden boot. Tapi balik lagi, bukan prestasi individu yang kita harapkan, tentunya adalah bagaimana prestasi timnas Indonesia masih bisa terus berlanjut di Piala AFF kali ini. Kembali serangan balik lewat Witan Sulaiman, masih Witan berduel dengan Haris Harun, gagalkan oleh Haris. Oh, datang lagi Rahmat, Egy Maulana Fikri. Pelanggaran apakah terhadap Egy ataukah terhadap Rahmat Irianto? Ya, ini seperti banyak di dalam berbagai macam cabang olahraga ini dibilang shifting momentum ya, Bung Ahai, di mana satu insiden, satu kejadian ini bisa merubah jalannya pertandingan. Dan ya itu jelas pelanggaran terhadap Rahmat Irianto ya, ternyata. Betul, pelanggaran yang diberikan. Dan ya mari kita terus berdoa bahwa keunggulan ini bisa kita pertahankan sampai babak perpanjangan waktu ini berakhir. Dan seperti yang dikatakan, kita masih unggul 3-2. Mungkin yang beberapa menit yang lalu, 10 menit yang lalu sudah ingin menertawakan prestasi timnas Indonesia. Jangan kemana-mana dulu. Lihat bahwa Indonesia alhamdulillah masih unggul 3-2. Dan mari kita berharap skor ini terus bertahan. Bahkan kalau bisa bertambah, Bung Ahai. Nazrul Nazari, orang bek kanan dimasukkan oleh pelatih Yoshida. Oh, Evan Dimas Darmono masuk menggantikan Rahmat Irianto. Nampaknya Indonesia akan semakin menyerang dan sudah semakin yakin karena memang sudah unggul 2 pemain, Bung Noni. Ya, masuknya Evan tentu sangat berguna buat lini tengah Indonesia dan juga para pemain depan karena akan mendapatkan pasukan-pasukan bola-bola mata. Mudah-mudahan Rahmat Irianto tidak terjadi apa-apa karena terlihat bahunya agak sedikit kesakitan, Bung Doni. Amin. Tentu kita berdoa semoga Rahmat Irianto dan di sini diteruskan oleh seorang Evan Dimas yang tidak hanya perlu dalam tadi saya katakan bagaimana dia adalah sebenarnya secara unofficial, secara tidak resmi, dia justru adalah seorang kapten di lapangan dan kapten buat timnas Indonesia ini. Nampaknya tendangan bebas apakah akan dilakukan oleh Egy ataukah oleh Hanis Sagara? Egy Maulana Fikri lakukan sudah.
Hanis Sagara. Oh, nampaknya harus diulangkah? Oh, nampaknya membentur Iksan sehingga wasit Kasim Maksum Ali Al-Hatmi dari Oman menghentikan sejenak. Ya, memang harus dilakukan oleh wasit. Apapun itu. Oh, sangat keras. Keras wasit, sekali. sangat wajar. Telak sangat wajar wasit memberikan atau menghentikan. Biar bagaimanapun keselamatan pemain harus nomor satu dibanding permainan itu sendiri, Bung Doni. Ya, dan yang menarik kalau kita juga melihat bagaimana ini layak mungkin berikan sebagai pertandingan mungkin yang terbaik dalam Piala AFF tahun 2020 ya. Paling tidak kita lihat dalam urutan atau deretan waktu hanya kurang dari 5 menit tercatat ada gol balasan Bung Ahai dan juga ada satu peluang penalti yang diselamatkan oleh Nadeo. Jelas ini sebuah drama yang tentunya paling tidak saat ini masih memihak ya Republik Indonesia kita yang tercinta. Elkan Bagot. Arhan Pratama. Luar lapangan pertandingan. Iksan Fandi. Pemain yang pernah melakukan trial di klub Chili, Universidad de Catholic Santiago. Arhan Pratama lempar ke dalam pada Egy, gagal tadi. Syahdan harus diperhatikan lebih cermat, Bung Doni. Oh, hati-hati. Dan juga tentu pemain ini satu ini, Bung Faris Ramli. Betul. Berhasil digagalkan. Ya. Kita lihat Irfan Jaya, Evan Dimas Darmono, Hanis Sagara, masih Hanis Sagara. Terlalu lama Hanis Sagara untuk memberikan umpan kepada Egy. Tapi tanggung jawab yang sangat luar biasa baik dilakukan. sekali Bung Ahai. Evan Dimas, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, Asnawi, Evan Dimas Darmono. Oh, tidak gol. Sebuah peluang yang sangat baik tadi Evan Dimas Darmono. Masih ada kaki satu pemain Singapura yang nyangkut ke bola tadi. Egy Maulana Fikri, Evan Dimas Darmono, dibayangi kita lihat oleh Faris Ramli ke belakang. Evan Asnawi, Egy Maulana Fikri, masih Egy, shooting Egy, Ya, tentunya kita harus bisa memberikan jempol atau pujian ya juga kepada seorang Hasan Suni yang saya bilang kalau memang ada Golden Boot dan ada Golden Glove, seharusnya ini memang layak diberikan ke seorang kiper Hasan Suni. Kita harus fair tentunya walaupun kita berharap Indonesia bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tapi mungkin kita sudah unggul lebih dari 2 atau 3 gol kalau saja penyelamatan yang dilakukan oleh Hasan Suni tidak bisa mencegah Indonesia untuk menambah keunggulan timnas Indonesia. Dan sangat tenang penampilan Hasan Suni meskipun kekurangan 2 pemain dan terus digempur para pemain Indonesia, tapi penampilannya sangat-sangat luar biasa dari Hasan Suni. Ya, kedua penjaga gawang ini walaupun berbeda usia dan generasi, memang menjadi salah satu tentunya kedua pemain ini layak dibicarakan sebagai pemain-pemain terbaik dalam laga kali ini ya, atau man of the match. Hati-hati, Anwar kini langsung umpan jauh ke depan. Berhasil digagalkan oleh Asnawi. Faris Ramli pegang bola. Memang tidak ada kata lain selain menyerang. Walaupun 9 pemain tapi apapun jumlahnya, karena ketinggalan ya, harus menyerang buat Singapura. Oh, dicuri lagi oleh Dewangga. Oh, pelanggaran. Menurut wasit Kasim Matur Ali Al-Hatmi dari Oman tadi. Iya, walaupun memang sempat mengenai bola, cuman agak sedikit terlambat. Ini membuat tentu dengan mudah sepertinya wasit langsung memberikan ini justru untuk tendangan bebas untuk Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Sudah pasti mengarah ke pemain-pemain yang tinggi. Ya, benar saja. Hei, sangat cantik sekali kamu hari ini, Nadeo. Untuk bisa memetik bola di utara, menggagalkan tendangan bebas dari Syahdan Sulaiman. Masih tenang Nadeo. Asnawi Mangkualam, kapten ke-11. Playmaker kita, Evan Dimas Darmono. Tenang saja para pemain Indonesia, Dewangga pada Elkan Bagot.
Arhan Pratama sangat baik pada Irfan Jaya. Oh, hampir saja terlepas, tapi Adli mampu mengawal dengan sangat baik. Dewangga gagal tadi. Rekan Bagot ke belakang rekan pada penjaga gawang Nadeo. Fahrudin sendirian, Fahrudin ke depan langsung arahkan kepada Asnawi. Langsung, oh sangat baik Egy Maulana Fikri. Egy, oh tidak jadi memberikan umpan. Masih Egy untuk penalti. Egy, oh umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan Egy, tapi masih dibaca dengan sangat baik juga oleh perhatian atau pertahanan dari Singapura, Bung Doni. Ya, Egy jelas merubah ya istilahnya pace atau tempo dari pertandingan di perpanjangan waktu kali ini, karena dengan pergerakan yang sangat cepat menusuk jantung pertahanan daripada Singapura sendiri. Kembali Egy mendapatkan bola di kotak penalti. Masih Egy, Evan Dimas Darmono, umpan Irfan Jaya, oh ditepis lagi, kita lihat oleh penjaga gawang Hasan. Sangat baik Hasan. Arhan Pratama, Irfan Jaya kembali syuting, kembali digagalkan oleh Hasan. Bagaikan David Lee, bagaikan Lionel Lewis, penampilan Hasan Suni di gawang atau di bawah pistar dari Singapura, Bung Doni. Ya, memang sangat disayangkan beberapa peluang emas yang dimiliki oleh timnas Garuda ini digagalkan lagi-lagi oleh seorang Hasan Suni. Di sini kita lihat bagaimana Irfan Jaya hampir saja menambah pundi golnya untuk bisa tidak hanya mengantarkan Indonesia lebih aman dalam hal perbedaan skor, tapi juga bisa mungkin mengantarkan dia menjadi Golden Boot winner di AFF kali ini. Dengan penjuru Evan Dimas, ada rekan Bagot. Bagus sekali umpannya. Terlalu jauh. Arhan Pratama, syuting Arhan, berhasil tepis lagi oleh Hasan Suni. Luar biasa, luar biasa. Harus diacungi jempol penampilan Hasan. Ya, Hasan seperti memiliki tangan lebih dari dua ini, Bung Ahai, karena sepertinya refleks. Seperti oktopusi penampilan Hasan Suni. Ya. Arhan Pratama. Kita lihat bagaimana penampilan Hasan Suni, sangat baik. Shooting yang sangat keras dari Arhan, karena memang bola mengarah tadi. Egy Maulana Fikri kembali dibuang nampaknya, umpan terobosan kepada Asnawi. Benar-benar cukup bertahan dan mengandalkan serangan balik, tapi serangan balik Singapura sangat cepat dan sangat berbahaya. Dan ini harus hati-hati, Bung Doni. Ya, tapi mungkin berbeda adalah ini sudah dalam masuk ke tahap perpanjangan waktu yang pertama, Bung Ahai. Jadi sepertinya sudah terlihat sih dalam bahasa tubuh mereka juga mulai sedikit kelelahan, dan mengingat bahwa mereka tertinggal pada saat mereka lebih dulu unggul, dan secara matematika harusnya mereka bisa memenangkan pertandingan kali ini. Bisa jadi faktor psikologis berbalik kembali ke Indonesia, dan mari kita berharap ini bisa memang diwujudkan oleh timnas Indonesia. Hasan, belum keluar, nampaknya keluar tadi tendangan penjuru dari Arhan Pratama. Inilah Arhan yang menciptakan gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, dan juga dibantu tentunya oleh Nadio, di mana pelanggaran yang dia lakukan itu penaltinya diselamatkan. Tapi saya tidak setuju itu pelanggaran, karena tadi kakinya langsung menyentuh bola dan gerakan badannya pun tidak menunjukkan hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Tapi wasit Kasim Matur Ali Al-Hatmi dari Oman menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran dan menyatakan penalti buat Singapura. Tapi untuk berakalkan oleh jaga gawang kita Nadeo, sangat cepat kita Hanis Sagara berhadapan dengan Amirul Adli. Langsung pada Irfan Jaya, masih Irfan. Oh Tuhan, umpan yang sangat baik, tapi pengawalan yang sangat ketat menyulitkan Irfan tadi untuk mendapatkan bola, Bung Doni. Ya, sebuah istilahnya movement atau pergerakan yang sangat baik menutup ya kemungkinan Irfan Jaya melakukan shooting yang dilakukan oleh seorang kapten daripada Singapura. Hati-hati, kembali Iksan mendapatkan bola. Syahdan, umpan terobosan. Hati-hati Indonesia, hati-hati. Meskipun sporadis, tapi sangat efektif serangan balik yang dilakukan oleh Singapura. Seperti kita lihat ini, Bung Doni. Ya, berporos kedua pemain yang sangat sentral sampai saat ini, seorang Iksan Fandi dan juga tentunya seorang Faris.
ini memang harus diwaspadai, mengingat bahwa ini pertandingan sudah mendekati pertandingan babak yang kedua dalam perpanjangan waktu kali ini. Masih Arhan di kotak penalti, kini Arhan sendirian. Arhan, ada Haris Harun tadi. Oh, datang lagi Dewangga, syuting kembali menyentuh burung. Syuting dari Dewangga terlalu tinggi, mengangkasa, terlalu jauh dari sasaran syuting dari Alfred Dewangga, Bung Doni. Ya, walaupun memang sebuah percobaan tendangan yang sangat baik sekali, dalam arti dia bisa mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka. Tapi lagi-lagi memang ini tercatat 2 kali ya dia melakukan sebuah tendangan dari jarak jauh yang sayangnya masih melesat jauh ke awan di sana. 1 menit tambahan waktu di perpanjangan atau babak pertama. Inilah Dewangga, Hasan Suni, Elkan Bagot memenangkan duel udara dengan Iksan. Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot. Oh, umpan terobosan sangat baik, sangat cepat. Irfan Jaya. Oh, kembali Hasan. Sayang sekali. Lagi-lagi Hasan menggagalkan peluang emas yang sangat bertubi-tubi dari Indonesia, Bung Doni. Ya, sayangnya memang ada beberapa kesempatan untuk Irfan sebaiknya melakukan umpan lebih cepat. Walaupun memang kita tahu sudutnya sempit, sehingga dia memutuskan untuk mengambil tendangan sendiri ke gawang yang penyelamatan yang sangat baik, tapi memang bolanya tidak tepat ada di kaki Irfan Jaya, mengakibatkan tendangan dia tidak terlalu keras. Ya, posisi syuting dari Irfan memang tidak terlalu baik. Tendangan penjuru Evan Dimas lakukan sudah tinggi datangnya. Oh, gol! Egy Maulana Fikri, Alhamdulillah mencetak gol yang keempat buat Indonesia, membuat Indonesia unggul 4-2 sementara ini. Tapi pertandingan belum selesai, Bung Doni, belum selesai. Masih ada sisa 15 menit di babak kedua. Harus hati-hati. Bagaimanapun Egy Maulana Fikri kita lihat mampu memanfaatkan scrimmage atau kemelut yang terjadi di mulut gawang Singapura yang dikawal oleh Hasan Suni. Kali ini Hasan Suni tidak berdaya untuk bisa melihat sodokan langsung dari Egy Maulana Fikri yang menusuk langsung ke gawang dari Singapura yang dikawal oleh dirinya, Bung Doni. Ya, tentunya memang ini adalah gol dari seorang Egy ya, tapi kita harus melihat juga bagaimana akurasi tendangan penjuru yang dilakukan oleh seorang Evan Dimas. Ini menyulitkan, berada di posisi di antara kiper dan juga antara pemain bertahan dan juga di antara Egy yang mengakibatkan akhirnya bola itu muntah dan disambar oleh Egy, merubah kedudukan menjadi 4-2. Dan seperti tadi spanduk katakan, ku yakin hari ini Indonesia menang, Bung Ahai. Ya, Indonesia sementara ini unggul 4-2 alhamdulillah atas Singapura di perpanjangan babak pertama, di mana kita gol dari Ezra Walian, Arhan Pratama, Irfan Jaya, Egy Maulana Fikri. Sedangkan 2 gol Singapura, Song Oyung dan juga tendangan bebas dari Syah dan Sulaiman. Biar bagaimanapun Indonesia harus hati-hati karena kita selalu atau pernah menemui jalan terjal saat menghadapi Singapura, seperti saat menghindari Vietnam di Piala Tiger 98, dan kita justru bertemu dengan Singapura karena sangat mengharapkan bertemu dengan Singapura dengan keyakinan mampu mengalahkan Singapura. Ternyata kita kalah dari Singapura saat itu di semifinal, padahal kita sudah mengorbankan diri untuk mengalah dari Thailand lewat sepak bola gajah yang benar-benar sangat mencoreng sepak bola Indonesia. Dan di tahun 2004 kita maju ke final, setelah di final mampu mengalahkan Malaysia. Saat itu di semifinal di Bukit Jalil kita menang 4-1, dan saat itu juga semua euforia sudah merasa bahwa Indonesia adalah juara. Tapi di leg atau 2 leg final di Stadion Gelora Bung Karno dan juga di Stadion Singapura, Indonesia harus takluk dari Noah Alamsyah dan kawan-kawan. Tentu saja pelajaran ini harus bisa benar-benar dipegang oleh tim nasional Indonesia di semifinal atau di babak semifinal ini, Bung Doni. Ya, yang jelas suatu catatan, suatu pujian harus diberikan kepada seluruh pemain Indonesia, kepada seluruh pemirsa. Pasti saya sangat yakin kita semua ragu apakah tadi Indonesia sempat bisa menyamarkan dan bahkan balik unggul. Jadi bukan masalah siapa yang dilawan, lawan negara mana, tapi adalah melawan diri sendiri dalam hal keraguan diri sendiri. Ini sudah bisa dibuktikan oleh seluruh pemain yang bertanding di lapangan kali ini, di mana sebuah
mungkin peluang yang sangat sulit bisa dibuktikan oleh seluruh pemain Indonesia, membalas, mengejar keunggulan menjadi 2 sama, menepis tendangan penalti dilakukan seorang Nadeo, dan bahkan sekarang unggul 4-2, Bung Ahai. Ya, Indonesia unggul 4-2. Tentu saja tetap harus hati-hati para pemain Indonesia, karena apapun bisa terjadi meskipun Singapura hanya bermain dengan 9 pemain. Terbukti serangan-serangan balik mereka sangat-sangat membahayakan Indonesia. Kini kita lihat Evan Dimas kuasai bola dan berusaha terus menekan para pemain Singapura. Harus hati-hati. Fahrudin, Evan Dimas kini kuasai bola ke kiri kepada Arhan Pratama. Umpan terobosan langsung kepada Egy Maulana Fikri. Coba dikejar oleh Almiro. Oh, berhasil digagalkan. Pemain Singapura nomor 3 yang baru masuk. Offside nampaknya. Ya, saya rasa praktis keunggulan 2 gol ini harus bisa dimanfaatkan secara bijak dan cerdik ya oleh pemain timnas Indonesia. Tentunya menjadikan ini mungkin bertambah menjadi 5-2 akan lebih baik, tapi tentunya kita harus berhati-hati untuk tidak memberikan kesempatan ke Singapura untuk mempertipis keunggulan Indonesia ini. Ya, Dewangga, pemain yang tidak tergantikan di 6 pertandingan Indonesia di Piala AFF, harus digantikan oleh Kadek Agung yang menempati posisi gelandang bertahan, pemain asal klub Bali United, yaitu Kadek Agung. Inilah penampilan Kadek yang pertama di Piala AFF 2020. Semoga Kadek Agung mampu menjawab tanggung jawab yang diberikan oleh pelatih Sintayong. Nazrul Nazari lemparkan ke dalam kepada Ihsan. Dan hasil digagalkan kali kita lihat Hanis Sagara. Masih Hanis. Lalu memaksa untuk melewati Hanis. Kembali kita lihat Egy Maulana Fikri. Umpan terobosan sangat baik. Witan Sulaiman. Bagaikan seorang libero yang keluar dari sarangnya penjaga gawang Hasan Suni. Tapi meskipun Anda kebobolan 4 gol, kredit poin saya berikan kepada Anda Hasan Suni. Penampilan Anda sungguh luar biasa. Serangan balik. Faris Ramli berhadapan dengan Asnawi. Ada 4 pemain Singapura berusaha. Oh, hati-hati. 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 Tendangan dari Iksan berhasil digagalkan. Kita lihat penjaga gawang Nadeo. Oh, sungguh cantik sekali Andi hari ini. Nadeo Argawinata berhasil menggagalkan tendangan yang dilepaskan oleh Iksan yang sangat-sangat berbahaya tadi, Bung Doni. Ya, memang sayangnya dan atau beruntungnya buat Nadeo dan kita semua, tendangan ini tidak mengenai bola dengan baik. Jadi bisa diselamatkan dengan mudah oleh Nadeo. Dan kalau tadi kita lihat sebenarnya Iksan sempat dengan punya muka percaya diri bahwa Singapura hampir saja ya mengantarkan kemenangan dalam 90 menit. Tapi alhamdulillah seperti Bung Ahai bilang, kita malah membalikan keadaan ini dan malah menjadikan skor menjadi 4-2 untuk Indonesia. Kembali Witan Sulaiman, masih Witan langsung kepada Asnawi. Nazrul Nazari berhasil membaca umpan yang diberikan oleh Witan Sulaiman. Sangat baik tadi, membuat bola tadi sulit untuk mengarah langsung ke Asnawi yang telah melakukan overlap jantung pertahanan dari Singapura. Pelanggaran dilakukan pemain Indonesia, Kadek Agung. Saat ini justru yang kita ingin hindari adalah kelelahan berlebih, mengingat seharusnya semoga ya kita tetap bisa mempertahankan skor ini dan maju ke babak final. Yang kita hindari tentunya adalah kelelahan dan juga cedera di tangan pemain Indonesia. Tajeli Salamat, pemain Singapura, masuk tadi di panjang waktu babak kedua. Dan Tajeli Salamat. Bola arahkan kepada Sahdan, balik pada Salamat. Oh, hati-hati, Salamat tadi memberikan umpan matang. Hasil digagalkan Indonesia. Asnawi Mangkualam. Oh, kosong, kita lihat Egy Maulana Fikri. Kadek Agung. Evan Dimas. Umpan terobosan. Offside Witan Sulaiman. Sangat baik tadi bola sebetulnya. Namun sudah berada dalam posisi offside Witan Sulaiman, Bung Noni. Ya, Egy persis yang seperti Bung Ahai katakan, memang merubah ya
istilahnya ritme, gaya main atau memberikan momentum positif ya buat timnas Indonesia, di mana manuver-manuver yang dilakukan dalam hal mencari ruang, membawa bola, menciptakan ruang buat timnya. Ini membuat serangan Indonesia jadi lebih bervariatif yang mengakibatkan akhirnya Indonesia bisa menciptakan gol balasan, gol yang menyamakan kedudukan, dan bahkan sekarang kita unggul, Bung Ahai. Dan ini jelas sebuah catatan positif di mana istilah super sub itu semakin memiliki opsi yang lebih banyak yang dimiliki oleh seorang Sintayong. Sekarang tadi dilakukan nampaknya oleh Elkan Bagot. Harus hati-hati Elkan, karena Singapura memiliki eksekutor tendangan bebas yang sangat baik dan juga finisher yang sangat baik dari tendangan bebas. Nah, pelanggaran dilakukan oleh Elkan. Baik, lemparan ke dalam. Syahdan Sulaiman yang memang buat Singapura tidak ada kata lain selain menyerang, karena berapapun skornya sudah pasti tidak ada artinya jika harus kalah. Tangan balik Indonesia, Irfan Jaya, masih Irfan langsung mengarah kepada Witan Sulaiman yang kosong di posisi kanan Indonesia. Masih Witan, umpan yang tanggung diberikan Witan, yang hasil digagalkan oleh Nazari. Faris Harun, Syahdan Sulaiman, bagus sekali Syahdan, umpan kepada Salamat. Hati-hati Arhan. Kadek Agung. Oh, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, masih Egy Maulana Fikri, Irfan Jaya shooting, dan oh Tuhan, Entah berapa kali ya. Bali Hasan, Anda luar biasa Hasan, gagalkan setiap serangan yang sangat berbahaya ke arah gawang Anda, luar biasa Bung Doni. Ya, walaupun memang di sini kita lihat ya syuting yang dilakukan oleh seorang Irfan Jaya memang keras, tapi memang tidak lebih ke arah kanan atau kiri daripada seorang Hasan Suni, dan kalau itu terjadi mungkin sulit buat Hasan Suni untuk bisa menepis tendangan yang dilepaskan oleh seorang Irfan Jaya. Hasan Suni benar-benar menjadi pahlawan buat Singapura untuk tidak kebobolan lebih banyak lagi. Tangan penjuru Indonesia, Witan Sulaiman, pendek saja kepada Egy Maulana Fikri. Kadek Agung, masih Kadek. Sangat baik Kadek Agung. Dan apa yang terjadi? Kadek, bukan sebuah pranikah. Oh, offset nampaknya tadi. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Kadek Agung, Bung Doni. Iya, sayang sekali itu sebuah one two passing yang sangat baik sekali yang dilakukan seorang Kadek dengan Witan. Di sini kita lihat Witan selalu menjadi pivot apapun Tapi saya one setuju two. penalti ini Bung Maruf, Ya. Bung Doni. Iya. Hati-hati, Faris. Bukan sebuah penalti, bukan sebuah pelanggaran. Tadi memang Faris Ramli yang melakukan pelanggaran terhadap Elkan Bagot. Ya, menarik ya kalau kita melihat dari banyaknya peluang yang diciptakan pada saat di sini kita lihat kalau di kita ada Irfan Jaya, ada seorang Egy, dari sisi mereka tentunya ada Faris. Sebenarnya ini memang pemain-pemain yang biasanya mereka bermain di menit pertama, tapi kedua pelatih sepertinya sebuah serangan yang sangat baik. Asnawi, raih bola Asnawi, berputar-putar Asnawi, kosong pada Egy Maulana Fikri, berduel dengan Anwar. Oh, luar biasa Egy, masih Egy, umpan terobosan kepada Irfan Jaya, maksudnya umpan tarik tadi. Inilah Egy. Ya, sebuah skill dalam hal melakukan gerakan memutar yang sangat baik sekali yang diperlihatkan oleh Egy. Jelas itu gerakan juga saya bisa bilang kelas dunia ya, Bung Ahai. Tapi sayang sekali memang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan lagi-lagi oleh seorang Hasan Suni. Nazrul Nazari ke tengah pada Adli, dicecar kita lihat oleh Irfan. Sangat baik Iksan. Oh, sungguh luar biasa dilakukan oleh Iksan Fandi. Anggaran buat
Indonesia tendangan bebas buat Singapura. Inilah Iksan Fandi, pemain yang musim ini akan memperkuat klub Thailand. Ditarik oleh Egy Maulana Fikri, sangat jelas memang sebuah pelanggaran. Hati-hati. Bebas untuk melakukan syuting, meskipun maksudnya cukup leluasa untuk melakukan syuting Faris Ramli, meskipun mendapat pengawalan yang sangat ketat. Ini yang harus dihati-hati, harus diawasi oleh para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, ini 5 menit terakhir ya di perpanjangan waktu yang kedua, dan sering sekali saya mengatakan sebuah insiden atas kelalaian atau mungkin kehilangan konsentrasi sering dilakukan oleh banyak tim, banyak pemain di level manapun, dan ini tentunya harus diwaspadai ya oleh seluruh pemain timnas Indonesia. Keunggulan 4-2 ini harus kita pertahankan sampai peluit apa yang berbunyi. terjadi? Sebuah pelanggaran atau offside. Hanis Sagara selamat, langsung umpan panjang dengan Fahrudin mengamankan bola, jatuh di kaki Asnawi, panjang langsung pada Witan Sulaiman. Masih Witan melewati Nazrul Nazari. Witan Sulaiman kini ke tengah, Kadek Agung. Gagal tadi, luar biasa. Amirul Adli menggagalkan tekanan membalik Indonesia. Anwar kepada Adli, umpan ke kiri kepada Faris Ramli. Harus hati-hati Asnawi, gerakan Faris sangat luar biasa. Masih Faris Ramli, jangan sampai membuat pelanggaran Indonesia. Ada Elkan Bagot, Evan Dimas, Irfan Jaya, Egy Maulana Fikri, Kadek Agung, Hanis Sagara cepat pada Witan Sulaiman. Masih Witan, sangat bebas. Arhan Pratama, Evan Dimas, Arhan Pratama. Gagal Arhan, meskipun sudah berjuang sangat keras untuk bisa meraih bola tadi, Bung Doni. Ya, terlihat seperti kayak coaching klinik ya, punya model, dan ini harus kita hindari ya. Terlepas bahwa kita unggul 4-2, tapi kita tetap harus bisa memanfaatkan peluang dengan lebih mungkin matang lagi, lebih tajam lagi. Karena di sini kita lihat sebenarnya peluang demi peluang kita dapatkan mengingat adanya kelebihan 2 pemain yang kita miliki, Bung Ahai. Egy Maulana Fikri berduel tadi, menyisakan 2,5 menit perpanjangan waktu babak kedua. Indonesia masih unggul 4-2. Semoga saja Tuhan mengabulkan doa para pemain Indonesia dan juga pendukung Indonesia agar Indonesia masuk ke final lagi untuk yang ke-6 kalinya. Selamat pada Sahdan Sulaiman. Ke kiri Nazrul Nazari, dihampiri oleh Asnawi. Coba dipotong oleh Witan Haris Harun. Mencoba ke tengah, dicuri lagi. Evan Dimas Darmono, Evan Dimas. Kita lihat Irfan Jaya. Kartu merah. Sayang kartu sekali, merah. ya betul. Kartu merah. Kartu merah, otomatis kartu merah. Jelas kartu merah. Harus ya. Ya, sangat disayangkan tentunya ya. Bagaimanapun juga kita masih unggul dan kemungkinan besar kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Sayang sekali ya, penyelamatan gemilang demi gemilang yang dilakukan oleh Hasan Suni terbayar dan harus dikeluarkan dengan hukuman kartu merah yang dia harus terima. Sudah bisa saya sebutkan, sudah selesai perjuangan Singapura setelah kartu merah didebarkan oleh Hasan Suni. Karena dengan demikian 8 pemain melawan 11 pemain, kurang 3 pemain. Wow, sangat berbahaya apa yang dilakukan Hasan Suni. Sebuah peluang emas tentu saja buat Irfan Jaya, digagalkan dengan sangat keras oleh Hasan Suni. Tidak ada kata lain dari wasit Hasim Maktum Ali Al-Hatmi, adalah sebuah kartu merah. Sudah selesai nampaknya buat perjuangan Singapura di pertandingan semifinal leg kedua antara Indonesia melawan Singapura, Bung Doni. Ya, terlepas dari kartu merah yang memang harus diderita oleh Hasan Suni, yang paling tidak tentunya teman-teman netizen cukup familiar dengan Hasan Suni, yang memang kita tahu sangat disayangkan sekali.
Malah saya melihat dia berpotensi paling tidak menjadi mungkin man of the match untuk timnas Singapura, bukan untuk pertandingan ini. Dia bermain sangat baik mengingat usia dia, mungkin bisa jadi ini ada usia dia kali dia terakhir di Piala AFF. Mari kita terus berikan doa semoga dia tetap sukses dan sehat selalu dan mungkin masih bisa berkarir buat timnas Singapura. Iksan Fandi akhirnya menjadi seorang penjaga gawang. Ya, sudah bisa saya sebutkan jika Indonesia sukses untuk maju ke final Piala AFF untuk ke-6 kalinya setelah tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Inilah di tahun Indonesia kembali masuk ke babak final untuk menantang pemenang antara Thailand melawan Vietnam yang pertandingan akan berlangsung leg kedua adalah besok. Adek Agung syuting tadi, luar biasa Iksan untuk bisa menahan tendangan bebas yang dilakukan Kadek Agung kepada dirinya tadi, berhasil disamakan dengan sangat baik oleh Iksan Fandi, Bung Doni. Ya, ini adalah tentunya detik-detik terakhir. Mari kita ucapkan terima kasih Timnas Indonesia, terima kasih Sintayong. Memang belum berakhir, tapi paling tidak penantian ini kembali datang ke kita, kesempatan ini kembali terbuka ke kita untuk tampil di final Piala AFF. Evan Dimas di kotak penalti sangat memaksa untuk bisa mencetak gol, Evan. Dan wasit Kasim Maktur Ali Al-Hatmi dari Oman telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua semifinal leg kedua antara Indonesia melawan Singapura, dan di mana Indonesia mampu mencetak kemenangan dengan skor 4-2. Dengan demikian Indonesia maju ke final, yang pertandingan finalnya akan berlangsung pada tanggal 29 Desember dan 1 Januari. Dan tentu saja RCTI akan menayangkan langsung pertandingan final tersebut. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, tapi saya akan memberikan selamat dulu kepada tim nasional Indonesia untuk kemenangannya kali ini. Kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Doni, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Salam olahraga. Selamat kepada skuad Garuda Indonesia yang akhirnya melaju ke babak final Piala AFF 2020. Luar biasa sekali pertandingan yang penuh dengan drama, namun akhirnya berhasil dimenangkan oleh Timnas Indonesia kita dengan skor akhir 4-2. Ya, kita akhirnya bernafas lega walaupun suara habis, jantung deg-degan, muka tegang, akhirnya semua terbayarkan tuntas oleh permainan yang sangat baik dari Timnas. Ya, ini olahraga sedikit tadi jantung kita ya. Jadi agak bisa bernapas lega, terutama tadi setelah ada gol keempat dari Indonesia. Menurut saya disitulah pertandingan boleh dikatakan sudah selesai ya. Kemudian ada drama lagi di akhir-akhir pertandingan. Penjaga gawang Hasan Suni harus di kartu merah ya, dan digantikan dengan Iksan karena pergantian sudah habis. Yang jelas kita bersyukur karena Indonesia untuk ke-6 kalinya berhasil ke partai puncak AFF Suzuki Cup. Ya, ini sangat luar biasa, menegangkan, perjalanan yang sangat berlika-liku. Di babak normal tadi kita masih sempat hampir saja tertinggal ya melalui penalti, tapi ada save dari Nadeo, dan kemudian dengan keunggulan dua pemain seperti yang saya katakan, di masa perpanjangan waktu kita bisa lebih mengkonsolidasikan dan kita manfaatkan dengan baik, dan kita menang 4-2 menuju ke final. Dan semoga saja kita bisa memenangkan ya Piala AFF kali ini ya Bung Haris ya, karena ini tentu saja impian bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bersama-sama dari sekarang ini berdoa agar di partai puncak nanti kita bisa meraih kemenangan. Ya, 30 tahun ya, cukup lama kita merindukan gelar tersebut, dan walaupun kita ya berserah seperti yang tadi Alicia katakan, kita hanya bisa mendukung dari sini mungkin dengan harapan, dengan doa. Saya pikir the power of pray mungkin bisa juga akan membantu pasukan Sintayong. Kita tidak peduli, mungkin kalau buat saya ya lawan siapapun di final kita tidak bisa memilih. Ya, kalau bisa memilih mungkin saya sih maunya Vietnam. Tapi tentu saja buat saya tidak ada masalah, mau Vietnam mau Thailand kita akan hadapi dengan semangat, dengan kekuatan yang kita miliki, dengan strategi yang tepat. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri gelar 30 tahun tanpa juara. Amin. Semoga kita bisa meraih kemenangan di Piala AFF tahun ini. Dan tentu saja saya ingin menanyakan nih, 120 menit. Man of the match, bukan? Yes. Bagi saya semuanya
patut diapresiasi. Iya, itu bijaksana sekali. Siapa ya, memang susah sih, memang jujur, karena memang begitu banyak. Nadeo juga melakukan banyak penyelamatan, Betul sekali. penalti, kemudian Irfan Jaya juga. Egy mungkin ya, kalau saya harus memilih satu, dia bukan out of nowhere ya, dia datang dari jauh-jauh, dari Senica, terbang ke sini, ada sedikit sempat karantina dan sebagainya. Ya. Kemudian adaptasi ke daerah yang sedang musim dingin. Jangan lupa sekarang di Slovakia ya, kemudian kesini lagi winter ya. Lagi winter, di sini kita tahu tropis itu tidak mudah. Kemudian juga strategi Sintayong yang tidak langsung menampilkan dia, saya pikir ini juga harus kita apresiasi. Ini seperti falsafah dulu ya. Egy datang, Egy main, dan Egy membantu memenangkan tim ini. Walaupun jelas saya melihat hampir seluruh pemain, mungkin bukan hampir tapi seluruh pemain bekerja keras sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, Irfan Jaya, Egy, dan Evan Dimas. Iya, Rahmat Irianto, Kambuaya juga dari awal luar biasa. Ezra juga menciptakan gol dari awal. Witan Sulaiman dan juga Asnawi Mangkualam. Dan yang kita harapkan tentu saja seluruh kondisi pemain timnas Indonesia kita ini dalam kondisi yang sangat fit ketika partai final nanti. Oke. Kita bersemangat sekali ya, Bung ya. Karena jaraknya berapa hari ya? Mungkin 4 hari ya. Dan pemain tadi bermain cukup lelah, jadi saatnya ini untuk biasanya mandi es mereka untuk meregangkan otot dan juga kemudian rileks ya. Oke, terima kasih Bung Haris. Sama-sama Alicia. Semoga kita berjumpa lagi nih ya di partai final ya. Oke, baiklah Bung Haris dan juga viewers RCTI Plus, sebelum undur diri, saya ingin mengingatkan Anda untuk mengajak semua teman dan keluarga untuk mendownload aplikasi RCTI Plus di App Store ataupun Play Store. Selain bisa menyaksikan pertandingan bola, bisa juga menemukan banyak keseruan di aplikasi RCTI Plus, karena RCTI Plus satu aplikasi semua hiburan. Akhirnya saya Alicia Vita dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga.